Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Langit Jiwa, tempat untuk hati yang lelah dan jiwa yang rindu pulang kepada Rabb-Nya. Di sini kita belajar kembali mengingat untuk apa kita hidup dan kepada siapa kita akan pulang. Syalat, cinta yang Allah turunkan dari langit. Saudaraku, pernahkah kita duduk sejenak dan merenungi mengapa Allah mewajibkan salat 5 waktu setiap hari? Apakah karena Allah butuh pujian kita? Apakah karena Allah ingin membebani kita? Tidak. Allah Maha Kaya dan Allah Maha Sempurna. Salat bukan untuk Allah. Salat itu untuk kita. Salat adalah anugerah yang turun langsung dari langit, bukan lewat perantara Jibril seperti perintah lain. Saat Rasulullah SAW naik ke Sidratul Muntaha dalam peristiwa Isra Mi'raj, di sanalah salat diwajibkan. Ini bukan sekadar kewajiban, tapi bukti cinta Allah yang paling mendalam kepada hambanya. Cinta Allah itu tak selalu tampak seperti nikmat dunia. Kadang cintanya datang dalam bentuk perintah yang menyelamatkan kita dari gelapnya dunia. Dan salat adalah tali cahaya yang Allah turunkan agar kita tidak hanyut dalam gelombang kehidupan. Betapa banyak orang yang mencari ketenangan kemana-mana, tapi lupa bahwa ketenangan itu sudah dititipkan dalam salat. Hati yang gelisah akan damai saat bersujud. Jiwa yang rapuh akan kembali utuh ketika berhadapan langsung dengan Rabb-Nya 5 kali dalam sehari. Namun terlalu banyak dari kita yang hanya menjadikan salat sebagai kewajiban, sebuah rutinitas tanpa rasa. Kita berdiri, rukuk, sujud, dan salam, tapi hati entah di mana. Tidak hadir dalam penghambaan, tidak merasa sedang berbicara dengan Allah. Bagaimana mungkin kita menyebut diri beriman jika berbicara dengan Allah pun kita lakukan dengan tergesa? Padahal, kepada manusia saja kita berbicara dengan adab, dengan perhatian, dengan sungguh-sungguh. Sementara itu, Allah yang Maha Kuasa, Maha Penyayang dan Maha Pengampun, kita hadapi dengan sisa-sisa tenaga. Kita datang dalam salat setelah capek dengan dunia, dengan kepala penuh urusan dan hati yang setengah sadar. Maka mari kita ubah cara pandang kita. Salat bukan beban. Ia adalah tempat kembali. Ia adalah waktu bernafas bagi ruh kita. Ia adalah ruang private yang Allah sediakan untuk kita curhat, menangis, memohon, dan memeluk kembali rahmat-Nya. Mulailah dengan menyadari bahwa di setiap gerakan salat, Allah sedang mendidik kita. Dari takbir hingga salam, dari berdiri hingga sujud, semuanya punya makna. Ia bukan hanya gerakan badan, tapi gerakan jiwa. Maka narasi ini akan membawa kita menyelami kembali keindahan salat. Bukan dari sisi hukum atau fiqih, tapi dari sisi rasa dan makna, agar setelah ini kita tidak lagi sekadar salat, tapi benar-benar salat dalam arti yang paling hakiki. Salat, panggilan cinta dari langit. Salat bukan hanya ibadah harian yang diwajibkan, tapi ia adalah panggilan dari langit yang membawa manusia kembali pada fitrah. Salat adalah jembatan antara hamba dan Rabb-Nya, satu-satunya waktu di mana dunia harus dihentikan dan hati diarahkan penuh kepadanya. Ketika kita mendengar azan, itu bukan sekadar suara yang berkumandang di udara. Itu adalah panggilan kasih dari Allah untuk menghadap-Nya. Bukan karena Allah butuh, tapi karena kitalah yang butuh. Allah memanggil agar kita kembali sejenak di tengah hiruk-pikuk dunia. Banyak yang meremehkan salat karena menganggapnya sebagai rutinitas, padahal di setiap gerakannya ada pesan, ada makna, dan ada penyucian yang luar biasa. Ia bukan hanya ritual, tapi perjalanan ruhani yang jika dimaknai dengan benar, bisa menyelamatkan kehidupan. Salat bukan tentang berdiri, rukuk, dan sujud semata. Ia adalah bentuk penghambaan total. Ia melatih hati untuk tunduk, jiwa untuk berserah, dan tubuh untuk patuh. Ia adalah latihan 5 kali sehari untuk menaklukkan ego dan hawa nafsu.
Di balik setiap perintah Allah pasti ada kebaikan. Dan di balik salat ada rahasia besar yang Allah selipkan. Mulai dari awal kita berdiri di hadapannya sampai salam penutup, setiap detik adalah percikan cahaya yang menembus kegelapan dosa. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan salat, bahkan dalam sakit yang berat sekalipun. Karena beliau tahu salat adalah kekuatan. Salat adalah tempat berkeluh kesah yang paling suci dan benar. Di sanalah hamba berbicara dengan Tuhannya tanpa penghalang. Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka jika salat kita belum bisa menahan maksiat, barangkali bukan salatnya yang salah, tapi cara kita memaknainya yang keliru. Banyak orang salat, tapi tidak hadir hatinya. Banyak yang sujud tapi tidak menyerahkan jiwanya, maka yang hilang bukan gerakan, tapi ruh dari ibadah itu sendiri. Salat yang benar bukan sekadar dilakukan, tapi dihayati. Salat adalah waktu terbaik untuk mengingat mati. Sebab dalam salat kita berdiri seperti berdiri di hadapan Tuhan pada hari kiamat, kita rukuk sebagai tanda tunduk, dan kita sujud seakan kita sedang dikubur dalam tanah, kembali ke asal. Maka mari kita buka hati dan renungi. Selama ini, apakah kita sudah benar-benar memahami salat? Atau kita hanya melakukannya karena takut dosa? Saatnya menggali lebih dalam, karena di balik tiap gerakan salat ada pesan dari langit yang menunggu untuk kita pahami. Takbiratul Ihram, menyerahkan dunia. Saat kita mengangkat tangan dan mengucap Allahu Akbar, itu bukan sekadar membuka salat, itu adalah simbol pelepasan. Kita tinggalkan dunia di belakang dan menyatakan bahwa hanya Allah yang maha besar, bukan harta, bukan jabatan, bukan manusia. Takbiratul Ihram adalah batas antara dunia dan akhirat. Ia menyadarkan bahwa saat ini engkau sedang berbicara dengan Tuhanmu. Tak ada yang lebih penting dari ini. Segala urusan harus dikesampingkan. Mengangkat tangan itu seperti menyerah. Kita akui bahwa kita lemah, tidak mampu, dan menyerahkan semua kendali hidup pada Allah. Itu adalah tanda tunduk bahwa yang berkuasa penuh adalah Dia, bukan kita. Ucapan Allahu Akbar adalah deklarasi iman. Ia adalah ikrar bahwa kita telah menyingkirkan segala kesombongan dan menghadap dengan hati yang hancur karena dosa. Ini adalah awal pembersihan jiwa. Di saat takbir pertama itu, kita diingatkan untuk memulai segalanya dengan Allah. Seperti kita memulai hidup seharusnya dengan Allah. Seperti kita mengakhiri hidup seharusnya juga dengan Allah di dalam hati. Salat diawali dengan penyerahan, karena dalam hidup kita tidak akan pernah mampu berdiri kokoh tanpa menyandarkan diri kepadanya. Takbiratul Ihram mengingatkan bahwa segala urusan akan kecil jika Allah menjadi tempat kembali. Saat tangan diangkat, seharusnya semua niat buruk kita buang. Semua hasrat dunia yang kotor kita tinggalkan. Kita masuk ke dalam zona suci. Ini adalah waktu kita dengan Allah, bukan dengan siapapun. Banyak yang tak menyadari bahwa takbir itu seperti pintu gerbang. Jika kita sadar penuh saat melewatinya, maka kita akan merasakan bahwa salat bukan hanya bacaan, tapi pengalaman spiritual. Takbir itu menggugah hati untuk berkata, "Ya Allah, aku datang. Datang bukan dengan sempurna, tapi dengan niat memperbaiki, dengan luka-luka yang ingin disembuhkan oleh cahaya dari langit." Maka jika hari ini engkau melafazkan takbir, renungkan. Sudahkah engkau benar-benar meletakkan dunia dari hatimu dan hanya menyisakan Allah di dalamnya? Berdiri dalam syalat, berdiri di hadapan Rabb semesta alam. Saat kita berdiri dalam salat, itu bukan sembarang berdiri. Kita berdiri di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Seperti seseorang berdiri di depan seorang Raja Agung, maka bagaimana mungkin kita berdiri dengan hati yang lalai? Dalam berdiri itu kita membaca surat Al-Fatihah yang disebut sebagai Ummul Kitab, induk dari semua doa. Ia adalah dialog antara hamba dengan Rabb-Nya. Allah mendengar setiap ayat yang kita ucapkan dan bahkan menjawabnya, sebagaimana disebut dalam hadis Qudsi.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita memuji Allah dalam posisi berdiri karena kita sedang menunjukkan adab, sebab hanya orang yang beradab yang tahu kepada siapa ia sedang berbicara dan bagaimana cara menyampaikannya. Berdiri dalam salat mencerminkan kehidupan. Kita diajarkan untuk tegak dalam prinsip, kokoh dalam iman, dan lurus dalam perjalanan hidup. Tidak membungkuk pada selain Allah, tidak bersujud kecuali kepadanya. Kita berdiri bukan dengan kekuatan kita, tapi karena Allah masih memberi kemampuan itu. Maka saat berdiri, jangan hanya bawa badanmu, tapi hadirkan juga hatimu. Sebab hati yang hadir dalam salat lebih utama dari tubuh yang berdiri tanpa rasa. Bayangkan, suatu saat tubuh ini tak lagi mampu berdiri. Kita akan salat duduk lalu berbaring hingga akhirnya tak bisa salat lagi karena ajal menjemput. Maka selagi mampu berdiri, tegakkan tubuhmu untuk Allah. Salat mengajarkan bahwa kekuatan fisik dan kekuatan ruhani harus berjalan bersama. Tidak cukup sekadar hafal bacaan, tapi juga harus hadir hati. Karena salat tanpa hati seperti jasad tanpa ruh, kering dan tidak bermakna. Dalam setiap huruf yang kita baca saat berdiri, ada energi spiritual yang masuk ke dalam jiwa. Surat Al-Fatihah itu bukan sekadar permohonan, tapi juga arah petunjuk bahwa kita ini hamba yang sedang mencari jalan pulang. Jangan pernah terburu-buru saat berdiri dalam salat. Setiap detik adalah kesempatan untuk menyambung hati yang sudah putus dari Rabb-Nya. Jangan kejar waktu, tapi kejar ridha Allah dalam setiap bacaan yang kau lafazkan. Berdiri dalam salat adalah lambang tegaknya iman. Maka jika engkau masih bisa berdiri untuknya, maka berdirilah dengan sebaik-baiknya niat dan penghayatan. Karena suatu hari nanti, kita akan berdiri lagi di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan semua amal. Rukuk menundukkan kesombongan. Rukuk bukan sekadar membungkukkan badan. Ia adalah simbol merendahkan diri. Di saat tubuh condong ke bawah, seharusnya hati ikut tunduk bersama, karena tidak ada keagungan yang pantas kita banggakan di hadapan Allah. Ketika kita membaca Subhana Rabbiyal Azim, kita sedang memuliakan Allah yang Maha Agung, sambil menyadari bahwa kita ini kecil dan tak berdaya. Kita hamba, bukan tuan. Kita makhluk, bukan penguasa. Rukuk melatih kita untuk meninggalkan kesombongan. Karena betapapun tinggi jabatan kita di dunia, dalam salat kita sama. Tidak ada yang lebih mulia selain yang paling khusyuk. Dalam rukuk, kita belajar bahwa untuk dekat dengan Allah, kita harus menundukkan hati. Kita harus merobohkan benteng keangkuhan yang selama ini kita bangun. Karena Allah tidak dekat dengan hati yang merasa cukup tanpanya. Gerakan rukuk adalah jeda. Kita meninggalkan dunia yang tegak dan mulai masuk ke dunia batin. Rukuk bukan hanya gerakan, tapi pernyataan. Ya Allah, aku tunduk. Aku berserah, aku butuh Engkau. Dalam kehidupan kita terlalu sering membusungkan dada. Maka Allah suruh kita rukuk agar kita sadar bahwa semua yang kita banggakan bisa hilang dalam sekejap. Dan hanya Allah yang tetap agung. Rukuk juga mendidik kita untuk disiplin. Tak boleh terlalu cepat, harus tenang, harus tuma'ninah. Karena orang yang tidak sempurna rukuknya, seakan-akan tidak pernah rukuk, maka sempurnakanlah ia sebagai tanda cinta. Bila kita mampu tunduk di hadapan Allah dalam rukuk, maka kita akan lebih mudah untuk tunduk pada kebenaran di luar salat. Salat membentuk karakter dan rukuk adalah pelatihan awalnya. Dalam rukuk kita belajar untuk tidak mendongakkan kepala, sebab yang paling tinggi adalah Allah. Maka kita akui kita ini lemah. Dan pengakuan ini akan membawa kita pada kerendahan hati yang sejati. Maka jangan anggap enteng rukuk, sebab siapa yang tidak bisa menunduk di hadapan Tuhannya akan dipaksa tunduk pada ujian dan musibah. Lebih baik kita belajar menunduk hari ini dalam cinta, daripada nanti dalam penyesalan. I'tidal, keseimbangan dan kesadaran. Setelah rukuk, kita berdiri lagi. Ini disebut i'tidal, berdiri dengan tenang dan penuh kesadaran.
Iktidal mengajarkan kita tentang keseimbangan hidup, bahwa dalam tunduk kita juga butuh tegak dan dalam ketundukan ada titik sadar. Dalam iktidal kita mengucapkan, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Kita sedang memuji Allah karena Dia telah mendengar pujian dan doa kita. Ini adalah bentuk harapan yang begitu halus. Iktidal adalah saat kita menarik nafas sejenak untuk mempersiapkan diri bersujud. Seperti dalam hidup, kita butuh waktu merenung, menyadari, sebelum benar-benar berserah. Gerakan ini tampak sederhana, tapi nilainya besar. Ini adalah transisi antara tunduk dan pasrah total, seperti seorang hamba yang bangkit, lalu bersujud untuk menyerahkan seluruhnya. Dalam iktidal kita tidak sekadar berdiri, kita bersyukur. Kita mengakui bahwa hanya kepada Allah segala pujian layak disandarkan. Ini mengajarkan syukur, bahkan setelah kita tunduk. Hidup ini juga harus seimbang. Ada saat kita menunduk, ada saat kita bangkit, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk menguatkan diri. Iktidal mengajarkan bahwa hidup adalah tentang ritme, bukan stagnan. Tidak semua orang bisa bangkit dari ujian, maka saat kita bisa berdiri kembali setelah rukuk, itu juga simbol harapan, bahwa meski jatuh, kita masih bisa kembali karena Allah Maha mendengar. Banyak yang melupakan iktidal, terlalu terburu-buru menuju sujud. Padahal disinilah kita menata hati, karena sujud yang tulus lahir dari iktidal yang penuh kesadaran. Ucapan Rabbana lakal hamd adalah deklarasi syukur. Kita katakan itu tepat setelah rukuk agar kita sadar bahwa setiap ketundukan yang kita lakukan pasti ada rahmat yang menyertainya. Maka jangan lewati iktidal dengan tergesa, karena ini adalah jeda untuk menyadari, aku bersyukur, aku didengar, aku tidak sendiri, Allah bersamaku. Sujud, puncak kedekatan dengan Allah. Sujud adalah gerakan yang paling rendah secara fisik, tapi paling tinggi secara spiritual. Di saat dahi menyentuh tanah, saat itulah kita paling dekat dengan Allah. Karena kehinaan kita sebagai hamba justru menjadi kemuliaan ketika bersujud kepadanya. Dalam sujud, kita meletakkan anggota tubuh paling mulia di tempat paling rendah. Sebab hanya Allah yang pantas ditinggikan. Kita merendah agar ditinggikan olehnya, bukan oleh manusia, bukan oleh dunia. Bacaan Subhana Rabbiyal A'la adalah pujian kepada Tuhan yang Maha Tinggi. Kita akui dalam posisi paling rendah bahwa hanya Dia yang paling tinggi, bahwa kita ini hina tanpanya. Sujud adalah lambang berserah sepenuh jiwa. Seorang hamba yang benar-benar bersujud tidak menyisakan ego di hatinya. Ia datang dengan tangis, membawa luka, membawa dosa, lalu menempelkan wajahnya ke bumi, memohon ampunan. Tidak ada tempat yang lebih mulia bagi seorang hamba selain tanah tempat ia sujud. Di sanalah air mata terjatuh dan di sanalah hati mulai mencair. Sujud mengikis kesombongan, meruntuhkan keangkuhan, dan meluruhkan keinginan duniawi. Dalam sujud juga ada harapan. Kita berdoa dalam diam, dan Allah mendengarkan. Doa-doa yang tak sanggup terucap dalam kata-kata bisa mengalir lewat air mata yang jatuh di sajadah. Karena saat sujud, hati bicara lebih nyaring dari lidah. Sujud adalah bentuk penghinaan diri yang paling indah. Karena ketika kita menghinakan diri di hadapan Allah, kita sedang dimuliakan. Tapi jika kita mencari kemuliaan di hadapan manusia, seringkali justru terhina. Rasulullah SAW bersabda bahwa seorang hamba paling dekat dengan Rabb-Nya saat ia sujud. Maka jangan cepat-cepat bangkit, nikmati sujudmu, karena barangkali itulah sujud terakhirmu. Saat hidup membuatmu jatuh, jangan mengeluh. Justru jatuhlah dalam sujud, karena disitulah tempat terbaik untuk bangkit kembali. Tidak ada kekuatan sebesar kekuatan yang muncul dari seorang hamba yang bersujud dengan sepenuh hati. Maka renungkan, berapa banyak sujud yang telah kita lakukan, dan dari semua itu, berapa yang benar-benar membawa kita mendekat kepada Allah. Jangan hanya jadikan sujud sebagai gerakan,
tapi jadikan ia sebagai tempat pertemuan jiwa dengan penciptanya. Duduk di antara dua sujud, waktu untuk memohon dan merenung. Duduk di antara dua sujud seringkali dipandang sepele, padahal di sanalah kita belajar makna kesabaran, ketenangan, dan pengharapan. Duduk sejenak tidak terburu-buru, seolah berkata, "Ya Allah, aku masih ingin bicara denganmu." Dalam duduk ini kita membaca doa yang luar biasa. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini adalah doa kehidupan. Kita meminta ampunan, rahmat, rezeki, petunjuk, kesehatan, dan pengampunan. Setiap kalimat dalam doa itu mencerminkan kebutuhan jiwa kita sehari-hari. Kita ini lemah, maka kita minta kekuatan. Kita ini berdosa, maka kita minta ampun. Kita ini sakit, maka kita minta afiah. Duduk ini bukan hanya jeda antara dua sujud, tapi saat merenung. Kita telah merendah dalam sujud, lalu bangkit untuk meminta. Inilah hubungan seorang hamba yang paling jujur. Dia tidak malu meminta karena ia sadar siapa dirinya. Duduk ini juga melatih kesadaran bahwa hidup tidak selalu sujud atau rukuk. Ada saat kita duduk, merenung, menyusun langkah, dan mengisi jiwa. Duduk di antara dua sujud adalah simbol bahwa hidup butuh keseimbangan antara pasrah dan usaha. Banyak dari kita yang membaca doa ini hanya dengan lisan tanpa hati. Padahal jika direnungi setiap kalimatnya bisa membuat air mata jatuh, karena semuanya adalah jeritan hati manusia yang merindukan kebaikan dari Allah. Dalam duduk ini kita juga mengistirahatkan tubuh, tapi bukan untuk lalai. Justru ini adalah waktu untuk memperdalam rasa butuh kita kepada Allah. Karena hanya orang yang sadar akan kelemahan dirinya yang benar-benar memohon dengan tulus. Duduk ini ibarat titik tengah kehidupan. Setelah kita tunduk dan berserah, kita bangkit untuk melanjutkan perjalanan. Tapi sebelum melangkah lagi, kita berhenti sejenak untuk memastikan bahwa kita masih bersama Allah. Doa-doa dalam duduk ini adalah pengakuan bahwa hidup ini sulit, tapi kita punya Allah. Kita tahu bahwa dosa kita banyak, tapi rahmat Allah lebih luas. Kita sadar bahwa dunia ini penuh ujian, tapi Allah selalu memberi jalan keluar. Maka jangan anggap remeh duduk di antara dua sujud. Jadikan ia sebagai tempat merapikan niat, memperbarui tekad, dan memperkuat doa. Karena barangkali dari situlah hidupmu kembali ditata oleh Allah. Tasyahud, mengikrarkan syahadat dalam kesadaran. Tasyahud adalah bagian penting dalam salat. Disinilah kita duduk dengan tenang, mengucapkan salam kepada Nabi, dan memperbaharui syahadat. Ini bukan sekadar bacaan, tapi pengakuan dan ikrar ulang atas keimanan kita. Kita membaca, At-tahiyyatu lillahi wasyalawatu wathayyibat. Semua bentuk penghormatan, ibadah, dan kebaikan hanya untuk Allah. Kita diajarkan untuk tidak menduakannya, bahwa hanya Dia yang pantas disembah. Lalu kita mengucapkan salam kepada Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Ini adalah bentuk cinta dan kesetiaan, bahwa walau Rasul telah wafat, kita masih menyapanya, masih mengingatnya dalam ibadah utama kita. Tasyahud mengajarkan bahwa salat bukan hanya hubungan vertikal dengan Allah, tapi juga hubungan cinta dengan Rasulullah dan umat Islam. Kita juga mengucapkan salam untuk hamba-hamba Allah yang syaleh. Dalam tasyahud kita kembali menyebut dua kalimat syahadat, seolah Allah ingin kita ulangi kembali. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Ini adalah pernyataan hidup dan mati. Di tengah dunia yang penuh fitnah, Allah ingin kita mengulang janji itu setiap hari 5 kali sehari. Karena syahadat bukan hanya ucapan masuk Islam, tapi bekal terakhir saat kita meninggal dunia. Duduk tasyahud juga mengajarkan ketenangan. Kita tidak berdiri, tidak rukuk, tidak sujud. Kita duduk menenangkan diri dan meneguhkan hati, bahwa setelah semua ibadah dilakukan, kini saatnya memperbaharui iman. Bacaan tasyahud adalah pengikat hati kita dengan ajaran tauhid dan kenabian.
Ia seperti tali yang menjaga kita agar tidak lepas dari jalan lurus. Maka jangan baca dengan cepat, bacalah dengan hati yang mengingat. Setelah tasyahud, kita diperintahkan untuk membaca salawat. Ini adalah waktu terbaik untuk memohon kepada Allah agar memberikan keberkahan kepada Nabi Muhammad SAW, karena tanpa beliau kita tidak akan mengenal jalan kebenaran. Maka hayatilah tasyahud dengan kesungguhan, sebab itu adalah titik ketika kita mengingat siapa Tuhan kita, siapa teladan kita, dan siapa diri kita sebenarnya. Di sanalah iman diperbarui dan cinta kepada Allah dan Rasul diteguhkan kembali. Salam, kembali ke dunia dengan cahaya. Setelah semua ibadah, kita menutup salat dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita memalingkan wajah ke kanan dan ke kiri, menyebarkan damai, seolah berkata, "Aku datang dari hadirat Allah, kini aku kembali membawa kedamaian." Salam bukan sekadar penutup. Ia adalah pernyataan bahwa kita kembali ke dunia dengan niat menjadi pribadi yang lebih baik. Setelah dibersihkan dalam salat, kini saatnya menyebarkan kebaikan. Ketika kita mengucap salam, kita juga menyapa para malaikat dan orang-orang di sekitar. Ini adalah ajaran bahwa ibadah tidak membuat kita eksklusif, tapi harus membuat kita lebih ramah dan bersaudara. Hidup ini singkat dan kita butuh damai. Maka Allah ajarkan kita untuk mengakhirinya dengan salam, agar hati tidak membawa dendam, agar jiwa tidak membawa benci, dan agar hidup kembali kepada tenang. Salat adalah perjalanan ruhani, dan salam adalah tanda bahwa perjalanan itu selesai. Tapi bukan berarti semuanya berakhir. Justru setelah salam, perjuangan dimulai, menjaga jiwa tetap bersih setelah bertemu Allah. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa setelah salam kita disunnahkan untuk berzikir, memohon ampun, dan merenung. Ini adalah bentuk pengakuan bahwa salat kita mungkin masih banyak kurangnya. Salam adalah bentuk kasih. Ia mengajarkan bahwa setelah terhubung dengan Allah, kita harus terhubung baik dengan manusia. Tidak cukup syalih di sajadah, tapi juga harus membawa damai di tengah masyarakat. Jika salat benar-benar diterima, maka hidup seseorang akan berubah. Ia lebih sabar, lebih lembut, dan lebih damai. Itulah arti salam. Ia bukan hanya ucapan, tapi pancaran dari jiwa yang telah disucikan. Maka jangan anggap salam sebagai sekadar formalitas. Ia adalah gerbang kembali ke dunia. Setelah sebelumnya ruh kita terhubung dengan Tuhan, maka masuklah ke dunia dengan hati yang sudah bersih. Jika salammu benar, maka langkahmu setelah salat akan benar, karena ia penutup ibadah yang suci dan pembuka kehidupan yang penuh makna. Ucapkanlah dengan hati, bukan hanya dengan lidah. Salat, perjalanan menuju surga. Salat adalah hadiah, bukan beban. Ia bukan sekadar perintah, tapi karunia agar kita bisa berbicara langsung kepada Allah tanpa perantara. Ia adalah tangga ruhani untuk naik menuju cahaya. 5 kali sehari, kita diizinkan untuk meluruhkan dosa, menenangkan jiwa, dan memperbaiki arah. Tidak ada sistem kehidupan seindah ini, di mana setiap langkah bisa menjadi penebus kesalahan. Salat juga adalah pengingat bahwa kita akan kembali. Karena dalam salat, kita ulangi syahadat, kita sujud seperti mayit dalam kubur, dan kita memohon seperti orang yang tahu hidup ini tidak lama lagi. Siapa yang menjaga salat, maka Allah akan menjaganya. Siapa yang menjaga sujudnya, maka Allah akan menjaga hatinya. Dan siapa yang menjaga khusyuknya, maka Allah akan menjaga hidupnya. Salat bukan beban berat, justru ia penyejuk. Rasulullah SAW menyebutnya sebagai qurratu aini, penyejuk mata, karena di dalamnya ada ketenangan, ada pengaduan, ada tempat beristirahat dari dunia yang melelahkan. Orang yang meninggalkan salat seolah menutup pintu komunikasi dengan Tuhannya. Ia menjauh dan makin jauh. Padahal Allah terus memanggil lewat adzan, menunggu di tiap waktu, berharap hambanya datang dan berbicara.
Maka jangan pernah merasa salat itu sia-sia. Setiap rakaat, setiap sujud adalah tabungan untuk akhirat. Ia cahaya di alam kubur dan naungan di padang mahsyar. Ia pembela saat semua amalan tak lagi bicara. Ketika hidup terasa gelap, kembalilah ke salat. Ketika hati terasa kotor, bersujudlah. Ketika dunia terasa sesak, berdirilah di hadapan Allah. Karena dalam salat ada semua yang kita cari, ketenangan, harapan, dan cinta. Salat bukan sekadar gerakan tapi perjalanan. Dari dunia menuju langit, dari kesibukan menuju ketenangan, dari kesalahan menuju ampunan, dan puncaknya adalah surga. Maka jaga salatmu, karena di dalamnya ada kehidupan yang sesungguhnya. Dan kelak salatlah yang akan membela kita saat semua orang membisu. Jadikan salat sebagai kehidupan, bukan kewajiban. Kini kita telah menelusuri satu persatu gerakan dalam salat dan menggali makna yang terkandung di dalamnya. Salat bukanlah sekadar aktivitas ibadah, tapi ia adalah pelajaran kehidupan. Ia mengajarkan ketundukan, kesabaran, kejujuran, ketenangan, dan cinta yang sejati. Salat bukan ritual kosong. Ia adalah detik-detik keabadian yang kita lalui di tengah kefanaan dunia. Di saat semua orang sibuk mengejar dunia, orang yang bersujud adalah orang yang sedang mengejar surga. Setiap takbir adalah seruan untuk meninggalkan dunia. Setiap rukuk adalah pelajaran tentang kerendahan hati. Setiap sujud adalah pengakuan cinta terdalam kepada Sang Pencipta. Dan setiap salam adalah ajakan untuk membawa damai ke bumi setelah kembali dari hadiratnya. Maka jika hidupmu kacau, lihatlah salatmu. Jika hatimu keras, tengoklah sujudmu. Jika jiwamu gelisah, kembalilah kepada Allah dalam setiap rakaat. Karena dari sanalah ketenangan lahir, bukan dari tumpukan harta atau pujian manusia. Salat yang sempurna tidak hanya menyucikan kita dari dosa, tapi juga menghidupkan nurani. Ia membuat kita malu untuk berbuat zalim. Ia membuat kita lembut kepada orang lain. Ia membuat kita sadar bahwa kita bukan siapa-siapa tanpa rahmat Allah. Dan suatu hari nanti, di padang mahsyar yang mencekam, salat akan datang sebagai pembela. Ia akan berkata, "Ya Allah, Dia menjagaku di dunia, maka jagalah Dia hari ini. Maka jangan sia-siakan salatmu, karena ia bisa menjadi penyelamatmu." Rasulullah SAW bersabda, "Salat adalah tiang agama. Siapa yang menegakkannya, ia telah menegakkan agamanya." Maka jika tiang hidupmu roboh, jangan salahkan takdir. Periksalah kembali apakah salatmu masih tegak atau sudah retak. Mari kita kembali pada salat yang khusyuk. Mari kita bangun kembali hubungan dengan Allah yang mungkin sudah lama renggang. Jangan menunggu tua, jangan menunggu waktu luang, karena waktu tidak akan menunggu kita. Dunia ini sebentar, dan waktu salat pun sangat singkat, tapi dampaknya bisa menyelamatkan kita untuk selama-lamanya. Maka jangan hanya salat karena takut dosa, tapi salatlah karena cinta. Karena cinta kepada Allah lah yang akan membuat kita istiqamah. Wahai saudaraku yang sedang membaca atau mendengarkan ini, jika hidup terasa berat, jika jalan terasa sempit, mulailah dari sujud. Kembalilah ke sajadah. Mulailah lagi dengan Allah. Karena tidak ada yang mampu menenangkan hatimu selain Zat yang menciptakan hatimu. Jagalah salatmu, dan salat akan menjaga hidupmu, insya-Allah. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.